Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah dasar-dasar biofisika yang diampu oleh dosen Ibu Rani Oktavia MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Aufadila, Adila Prima Putri, Dehan Nilvani Gusti, dan saya sendiri Diana Alsari. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai termoregulasi. Pada materi termoregulasi ini terdapat 5 poin bahasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 1. Baiklah, pembahasan pada poin 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Diah Nawasari. Baiklah, saya Diah Nawasari akan menjelaskan materi mengenai termoregulasi pada bagian A, yaitu penggolongan makhluk hidup berdasarkan kemampuannya dalam melakukan termoregulasi, dan yang kedua mengenai aklimasi dan aklimatisasi. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengenal dengan istilah termoregulasi? Termoregulasi terdiri dari 2 kata, yaitu thermos dan regulation. Nah, thermos itu memiliki arti sebagai temperatur atau suhu, sedangkan regulation berarti regulasi yang memiliki arti sebuah cara atau kemampuan untuk mengontrol sesuatu. Jika diartikan, termoregulasi itu memiliki arti sebuah kemampuan atau cara untuk mengontrol suhu. Nah, tetapi pada pembahasan materi kita hari ini, termoregulasi itu memiliki definisi sebagai kemampuan makhluk hidup untuk menyeimbangkan antara produksi panas dan hilangnya panas untuk menjaga suhu tubuh agar tetap dalam keadaan normal. Nah, singkatnya itu, termoregulasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk mengendalikan temperatur tubuhnya terhadap lingkungan. Jadi, pada dasarnya setiap makhluk hidup itu memiliki cara bertahan hidupnya masing-masing terhadap lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penggolongan makhluk hidup berdasarkan kemampuannya dalam mengatur temperatur tubuh atau termoregulasi. Yang pertama itu adalah makhluk hidup berdarah panas, dan yang kedua makhluk hidup berdarah dingin. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah makhluk hidup berdarah panas. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup berdarah panas itu yang pertama adalah dapat menjaga suhu tubuhnya sendiri. Yang kedua, suhu tubuhnya tidak mengikuti suhu lingkungan. Yang ketiga, ketika suhu di sekitarnya naik atau panas, maka makhluk hidup tersebut akan menghasilkan keringat sebagai respon tubuh agar bisa mengeluarkan panas dan kemudian menstabilkan suhu tubuhnya. Nah, tetapi ketika suhu di sekitarnya turun atau dingin, maka makhluk hidup tersebut akan meresponnya dengan cara menggigil agar makhluk hidup tersebut tidak kehilangan panas di dalam tubuhnya. Nah, dari penjelasan ciri-ciri di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kemampuan beradaptasi makhluk hidup berdarah panas terhadap suhu lingkungannya itu lebih baik jika dibandingkan dengan makhluk hidup berdarah panas. Nah, apa saja contoh dari makhluk hidup berdarah panas? Yang pertama adalah mamalia, yaitu makhluk hidup yang beranak dan menyusui seperti manusia. Lalu ada hewan seperti kerbau, sapi, kucing, dan hewan mamalia lainnya. Kemudian ada dari bangsa aves atau burung-burungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai makhluk hidup berdarah dingin. Apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup berdarah dingin? Yang pertama adalah tidak dapat menjaga suhu tubuhnya sendiri. Yang kedua, suhu tubuhnya itu mengikuti suhu lingkungan. Yang ketiga, ketika suhu di sekitarnya itu naik atau panas, maka suhu tubuh hewan atau makhluk hidup tersebut akan ikut naik atau meningkat. Sehingga untuk mempertahankan suhu tubuh sama dengan suhu lingkungannya, cara beradaptasi dari makhluk hidup itu biasanya berendam di dalam air atau mencari wilayah yang lebih dingin. Nah, tetapi ketika suhu di sekitarnya itu turun atau dingin, maka suhu tubuh makhluk hidup tersebut akan ikut
turun. Salah satu contoh hewan berdarah dingin itu seperti beruang kutub. Agar dapat bertahan hidup di lingkungan yang dingin, maka ia akan beradaptasi dengan cara hibernasi atau tidur panjang. Nah, hibernasi ini dilakukan agar si beruang kutub tersebut tidak kehilangan panas dari dalam tubuhnya, sehingga suhu tubuh beruang kutub tersebut hampir sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Contoh hewan lainnya yaitu dari bangsa Pisces atau ikan, ada reptil, dan juga dari bangsa amfibi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aklimasi dan aklimatisasi. Aklimasi dan aklimatisasi ini merupakan bentuk dari adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan keberhasilan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang menyangkut dengan proses pengaturan fisiologi di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Agar lebih mudah memahami istilah aklimasi dan aklimatisasi ini, kita bisa membedakannya dalam beberapa hal. Yang pertama, aklimasi itu hanya melibatkan satu faktor lingkungan saja, contohnya seperti suhu. Sedangkan aklimatisasi itu melibatkan banyak faktor lingkungan seperti pH atau tingkat keasaman, salinitas atau tingkat kadar garam, lalu ada alkalinitas yaitu tingkat kebasahan, lalu ada kesadahan atau kandungan mineral dalam air, ada suhu, dissolved oksigen atau jumlah oksigen, dan beberapa faktor lingkungan lainnya. Pembeda yang kedua yaitu aklimasi biasanya terjadi di dalam lingkungan terkontrol seperti laboratorium, sedangkan aklimatisasi itu terjadi di alam. Pembeda yang ketiga, aklimasi itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup singkat, sedangkan aklimatisasi terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya aklimatisasi ini membutuhkan waktu beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Dari penjelasan tersebut, dapat kita definisikan aklimasi tersebut memiliki definisi sebagai hasil penyesuaian diri makhluk hidup terhadap satu faktor lingkungan, bisa seperti suhu, iklim, dan lain sebagainya, yang biasanya dilakukan pada lingkungan terkontrol dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan aklimatisasi merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap beberapa faktor lingkungan yang berubah atau baru dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga daya adaptasi hewan tersebut menjadi lebih tinggi. Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap definisi dari aklimasi dan aklimatisasi, kita akan menjabarkannya dalam bentuk contoh. Nah, contoh dari aklimasi dan aklimatisasi itu bisa kita lihat pada saat penebaran benih ikan ke dalam kolam. Jika penebaran benih ikan dilakukan dengan cara aklimasi, yaitu kita bisa melakukannya dengan cara plastik benih ikan tersebut diletakkan di atas permukaan kolam hingga suhu air yang ada di dalam kantong plastik ikan tersebut sama dengan suhu air yang ada di dalam kolam. Nah, setelah suhunya sama, maka kita bisa melepaskan ikan tersebut ke dalam kolam secara perlahan. Jika kita melakukannya dengan cara aklimatisasi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah plastik diletakkan di atas permukaan kolam hingga suhunya sama. Setelah itu, masukkan air kolam ke dalam plastik sedikit demi sedikit hingga terjadi persamaan parameter kualitas air. Contohnya seperti pH, salinitas, alkalinitas, kesadahan, dissolved oksigen, dan beberapa faktor lingkungan lainnya. Setelah parameter kualitas air tersebut sama, kemudian lepaskan ikan ke dalam kolam secara perlahan. Aklimasi dan aklimatisasi ini didasarkan pada kemampuan organisme untuk dapat mengatur morfologi, perilaku, dan alur metabolisme biokimia di dalam tubuhnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Proses penyesuaian ini berlangsung dalam waktu yang cukup bervariasi, tergantung dari jauhnya perbedaan kondisi antara lingkungan baru yang akan dihadapi oleh makhluk hidup tersebut. Kemungkinan membutuhkan waktu
waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, poin bahasan ketiga akan dijelaskan oleh Aufadila. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin 3, yaitu termoregulasi pada beberapa hewan, yang terkhususnya ikan, amfibi, dan reptil. Sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Nawang tadi, yaitu tentang termoregulasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup terhadap suhu lingkungan. Nah, pengaruh suhu lingkungan pada hewan terbagi dua, yaitu poikilotrem dan homoitrem. Yang pertama yaitu poikilotrem. Suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan, di mana hewan yang suhu tubuhnya berfluktuasi mengikuti lingkungannya. Ketika lingkungan bersuhu tinggi, maka suhu tubuhnya akan ikut tinggi. Sebaliknya, jika suhu lingkungan rendah, maka suhu tubuhnya akan ikut turun. Nah, hewan poikilotrem ini disebut dengan hewan berdarah dingin. Contohnya ikan, amfibi, dan reptil. Karena suhu tubuh tidak menentu, hewan-hewan poikilotrem ini tidak bisa bertahan pada suhu yang sangat ekstrim. Untuk bertahan hidup di suhu yang ekstrim ini, beberapa hewan harus melakukan beberapa hal secara fisik. Misalnya, buaya yang banyak diam di dalam air ketika musim panas agar tidak kepanasan. Selanjutnya yaitu homoitrem. Homoitrem ini hewan yang mampu mempertahankan suhu tubuh terhadap lingkungan, di mana pada lingkungan yang bersuhu tinggi, tubuh hewan homoitrem ini akan menurun, dan sebaliknya pada lingkungan bersuhu rendah, tubuh akan menaikkan suhunya. Nah, contoh hewan homoitrem ini seperti burung, unggas, dan mamalia. Penjelasan pertama itu mengenai termoregulasi pada ikan. Poin pertama yaitu ikan mempunyai temperatur internal yang sedikit lebih tinggi daripada temperatur air di sekitarnya. Selanjutnya yaitu laju metabolisme pada ikan rendah. Ini disebabkan suhu tubuh ikan berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungannya. Perpindahan panas antara jaringan ikan dan lingkungan air adalah tinggi. Jadi, panas tubuh ikan banyak yang hilang melalui konduksi. Konduksi merupakan transfer panas secara langsung antara dua materi padat yang berhubungan langsung tanpa ada transfer panas molekul. Nah, selanjutnya itu kehilangan panas terjadi hampir secepat panas tersebut dihasilkan. Dengan demikian, ikan selalu berusaha agar temperatur tubuhnya berada dalam kisaran normal. Pengaturan temperatur pada ikan bergantung sepenuhnya pada pengaturan perilaku berupa pemilihan bagian lingkungan air yang mempunyai temperatur yang dapat diterima oleh ikan tersebut. Bila suatu spesies ikan terperangkap dalam lingkungan air yang temperaturnya berada di atas kisaran temperatur normalnya, seperti lebih hangat atau di bawahnya lebih dingin, maka ikan tersebut akan beraklimatisasi dengan berbagai cara. Aklimatisasi ini suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Nah, contohnya yaitu pada ikan Cyprinus yang hidup di kolam gurun pasir di Arizona, USA. Beberapa spesies ini bahkan mampu mengatasi perubahan temperatur secara mendadak sampai batas tertentu. Seperti contoh ikan Cyprinus tadi, di mana selama musim kering, kolam yang ada di gurun pasir tersebut sangat dangkal dan suhunya sangat panas. Ketika musim hujan tiba, badai hujan tiba dapat meningkatkan volume air dan temperaturnya pun dingin. Akibatnya, ikan yang hidup di kolam tersebut juga mengalami perubahan salinitas lingkungan secara mendadak dan drastis. Namun, ikan tersebut mampu mengatasi berbagai perubahan lingkungan tersebut dan bertahan hidup. Nah, selanjutnya termoregulasi pada amfibi. Yang pertama yaitu amfibia aquatic, amfibi yang hidup di air. Amfibi yang hidup di air ini mempunyai aktivitas termoregulasi yang sangat mirip dengan spesies ikan. Amfibi akuatik ini hampir sepenuhnya bergantung kepada pemilihan bagian lingkung untuk mempertahankan temperatur tubuhnya agar tetap berada dalam kisaran temperatur yang dapat ditolerinya.
Selanjutnya itu amfibia yang hidup di darat melalui penyesuaian perilaku. Amfibia yang hidup di darat mengatur temperatur tubuhnya terbatas melalui penyesuaian perilaku. Dalam beberapa hal, binatang tersebut mampu menahan temperatur rendah atau dingin dalam jangka waktu yang lama dengan melakukan hibernasi, yaitu tidur dengan menekan proses fisiologi yang berlangsung dalam tubuhnya sampai batas minimum. Amfibia gurun pasir. Amfibia gurun pasir ini melakukan aktivitas pengenaman diri atau disebut estivasi. Aktivitas yang mirip dengan hibernasi. Selama hari-hari yang panas di musim panas, amfibia tersebut membenamkan dirinya dalam tanah dan kembali muncul ke permukaan tanah ketika temperatur lingkungan sudah tidak terlalu mencekam lagi. Contohnya itu ada kodok sonora. Selanjutnya itu amfibia semi-akuatik. Amfibia semi-akuatik mampu melangsungkan termoregulasi dengan baik pada temperatur tinggi atau panas, dan aktivitas termoregulasinya pada temperatur rendah atau dingin jauh lebih sulit dilakukan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa kulitnya pada hakikatnya merupakan permukaan respirasi atau tempat terjadi pertukaran udara pernafasan. Dengan demikian, dengan mudah dapat terjadi kehilangan panas tubuh melalui kulit pada saat temperatur lingkungannya tinggi. Contohnya bullfrog. Termoregulasi pada reptil. Poin pertama yaitu reptilia lebih sulit kehilangan panas dan dapat mengendalikan hilangnya air di tubuh. Ini disebabkan karena kulitnya yang kering. Karena kulitnya yang kering itu, reptilia lebih sulit kehilangan panas dan juga mampu mengendalikan air di dalam tubuh ketimbang amfibia. Fungsi ginjalnya yang lebih baik juga dapat lebih menahan atau mengurangi hilangnya air keluar dari tubuh. Adaptasi perilaku terhadap fluktuasi temperatur berlangsung secara lebih baik ketimbang yang berlangsung pada amfibia. Selanjutnya itu tergantung kepada temperatur tubuh pada suatu waktu tertentu. Reptilia akan memilih lingkungan yang hangat atau dingin untuk tempat menghabiskan waktunya. Selama malam hari yang dingin di gurun pasir, reptil mungkin menghabiskan waktunya dengan berada di batu karang atau jalan yang dikeraskan untuk dapat menyerap sisa-sisa panas matahari yang dipancarkan oleh batu tersebut. Dan sebaiknya selama siang hari yang panas, binatang tersebut akan membenamkan dirinya dalam pasir atau di bawah bahan yang dapat menahan panasnya sinar matahari. Dengan demikian, reptil mungkin akan menerdakan dirinya langsung di bawah sinar matahari atau berada di bawah naungan, sehingga luas permukaan kulitnya makin banyak atau makin sedikit terdedah dengan radiasi matahari. Melakukan sedikit aktivitas termoregulasi fisiologi. Sebagian besar reptil mampu melakukan sedikit aktivitas termoregulasi fisiologi. Dan adanya kemampuan itu menunjukkan mulai berkembangnya kemampuan hemotermi, yaitu kemampuan mempertahankan temperatur tubuh agar konstan. Selanjutnya di sini terdapat gambar ular piton yang sedang mengadami telurnya dengan secara aktif dengan cara mengkontraksikan ototnya untuk menghasilkan panas. Sekianlah penjelasan dari poin 3 dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, poin bahasan keempat akan dijelaskan oleh Dehan Nilvani Gusti. Baiklah, saya Dehan Nilvani Gusti, NIM 19231014, akan menjelaskan mengenai materi termoregulasi pada alves dan mamalia, di mana adaptasi pada suhu rendah dan pada suhu tinggi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai adaptasi terhadap suhu rendah. Termoregulasi pada alves dan mamalia ini berkembang lebih baik dari bangsa ikan, amfibi, reptil, dan lainnya. Yang pertama yaitu adaptasi terhadap temperatur rendah. Nah, di mana termoregulasi pada mamalia dan alves ini berkembang jauh lebih baik daripada amfibi, ikan, dan reptil. Nah, seperti yang kita ketahui, kemampuan untuk melakukan atau mengendalikan temperatur tubuh atau termoregulasi pada bangsa mamalia dan alves ini
lebih baik, dan selain itu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya yang dilakukan oleh tingkat rendah itu. Kemudian kemampuan untuk mengendalikan temperatur tubuh melalui mekanisme fisiologi pada mamalia dan apes telah berkembang lebih baik juga. Berbagai bentuk penyesuaian fisiologi terhadap perubahan kondisi lingkungan yang menjadi fokus dalam termoregulasi selanjutnya. Nah, pada regulasi suhu pada mamalia itu biasanya berhubungan dengan adaptasi morfologi dan ekologi. Selanjutnya, pada hakikatnya, pengetahuan umum sedikit, aklimasi dan aklimatasi itu pada binatang mampu menjadikan penyesuaian tempat hidup masing-masing. Apa yang terjadi jika temperatur dingin itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama? Bagaimana kita mengetahuinya jika temperatur itu dalam waktu yang sangat lama? Yang pertama yaitu akan terjadi bentuk penyesuaian secara fisik, di mana hewan mamalia dan apes ini menyesuaikan diri secara fisiknya, dimana kalau mamalia itu lebih ke berbulu, mereka menghangatkan tubuhnya dengan adanya bulu-bulu seperti kemudian burung juga jika terjadi tekanan rendah, temperatur rendah juga akan menggali tanah untuk menyegarkan dirinya. Kemudian apalagi yang terjadi jika waktu yang temperatur itu terjadi pada waktu yang panjang? Nah, itu meningkatkan timbunan lemak di bawah kulit dan makin lebatnya bulu pada mamalia. Kemudian mengembangkan sistem isolasi panas atau pelindung panas. Nah, selanjutnya inilah respon fisiologi terhadap temperatur dingin, di mana mamalia, ini contohnya ada anjing, yaitu mereka refleks menggigil ketika temperatur tersebut rendah atau dalam keadaan suhu yang dingin. Nah, kemudian timbulnya aktivitas pilomotor. Nah, pilomotor itu sendiri di mana bulu-bulu kuduk atau remang pada hewan tersebut akan berdiri secara otomatis tanpa karena adanya rangsangan dari suhu atau temperatur tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu adaptasi terhadap temperatur tinggi, di mana Hafes dan mamalia menyesuaikan diri di temperatur tinggi dengan caranya yaitu membenamkan diri di dalam tanah atau mencari tanah yang lembab untuk mereka bisa berbaring, karena pada kelembapan tanah atau tanah tersebut mereka merasakan sedikit kehangatan di suhu karena berbeda dengan suhu yang ada di daratan. Awalnya adaptasi binatang terhadap temperatur tinggi atau lingkungan panas itu mungkin lebih penting, artinya kita mempelajari termoregulasi pada binatang. Nah, kita hidup di daerah tropis dan dalam beberapa hal kita juga mengimpor hewan, khususnya hewan untuk mamalia yaitu apes, itu jenisnya ternak eksotik di daerah beriklim sejuk. Ini adalah jenis burung tertentu. Jenis burungnya contohnya seperti di gambar yaitu porwil dan hummingbird, juga memperlihatkan status tidak aktif selama mereka tidur. Nah, kemudian jenis mamalia lainnya, yang bagian untuk mamalia lainnya akan tidur lelap atau berhibernasi. Nah, selama beberapa waktu yang ditentukan. Selama periode tersebut, temperatur tubuhnya menurun sampai ke tingkat yang rendah dan sedikit merasakan dingin. Itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembahasan poin kelima yang akan dijelaskan oleh Adila Primaputri. Baiklah, saya Adila Primaputri akan menjelaskan mengenai termoregulasi pada vertebrata heteroterm. Yang pertama yaitu pengertian dari vertebrata heteroterm. Seperti yang telah kita ketahui, vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, sedangkan vertebrata heteroterm adalah beberapa jenis hewan bertulang belakang yang tidak mampu mempertahankan temperatur tubuhnya yang konstan, walaupun mereka digolongkan ke dalam binatang endoterm atau dapat
memproduksi panas. Mekanisme termoregulasi yang dapat dikatakan unik terdapat pada vertebrata heterotherm, di mana temperatur tubuhnya bisa berfluktuasi cukup lebar dan temperatur tubuhnya itu tidak lagi berubah ketika telah mendekati batas kritis temperatur yang dapat ditolerirnya. Berikut adalah contoh dari vertebrata heterotherm. Yang pertama yaitu unta, yang kedua kelelawar, yang ketiga burung, yang keempat tupai tanah Alaska, yang kelima beruang hitam, yang keenam oposum, dan berbagai mamalia lainnya. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari unta. Unta mampu bertahan hidup pada lingkungan gurun yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari, karena unta memiliki kemampuan termoregulasi. Hal itu menguntungkan ditinjau dari segi kemampuan bertahan hidup pada lingkungan gurun pasir yang panas dan kering. Selanjutnya yaitu kelelawar. Sebagian besar kelelawar bersifat homeotherm ketika mereka tidak tidur atau sedang aktif. Namun kelelawar menjadi bersifat heterotherm, hampir-hampir poikilotherm ketika sedang tidur. Bahkan kelelawar seringkali melakukan hibernasi atau dalam status tidak aktif atau torpor selama musim tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kebutuhan akan zat makanan selama tidur atau pada musim-musim tertentu ketika sedikit tersedia pasokan makanan yang biasa dimakannya, misalnya serangga. Beberapa spesies kelelawar bahkan berpindah tempat atau bermigrasi ke tempat yang lebih tinggi yang temperaturnya sangat rendah. Dengan demikian, mereka dapat melakukan hibernasi yang sebenarnya. Selain unta dan kelelawar, jenis burung tertentu misalnya purwheel dan hummingbird juga memperlihatkan status tidak aktif selama mereka tidur. Jenis kelelawar yang lain bermigrasi jarak jauh seperti yang dilakukan oleh jenis burung lainnya. Tujuannya adalah agar mereka tetap bisa hidup pada daerah iklim yang temperaturnya memungkinkan mereka memperoleh makanan yang memadai sepanjang musim. Selanjutnya adalah tupai tanah Alaska. Tupai tanah Alaska bersifat homeotherm selama musim panas, tetapi menjadi heterotherm dan melakukan hibernasi pada musim dingin. Selain itu, beruang hitam, oposum, dan berbagai jenis mamalia lainnya akan tidur lelap, bukan hibernasi sebenarnya, selama beberapa waktu. Selama periode tersebut, temperatur tubuhnya menurun sampai ke tingkat yang sangat rendah. Estivasi pada hewan mirip dengan hibernasi, akan tetapi estivasi berkaitan dengan upaya untuk menghindari atau mengatasi periode kekeringan atau keadaan kurang tersedianya makanan dan tidak untuk mengatasi pengaruh luar yang dingin. Pada golongan vertebrata heterotherm, kemampuan untuk tidur lelap, berada dalam status tidak aktif, hibernasi, atau estivasi, semuanya dimaksudkan agar binatang tersebut mampu mengatasi cekaman temperatur luar yang dingin sekali atau sangat panas sekali. Baiklah, sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai termoregulasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, kita bisa melanjutkannya pada platform e-learning maupun WhatsApp group. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.